Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan namanya, mengagungkan Dia. Dia maha mulia, Dia maha tinggi. Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Sebab
dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hai sembah Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang ditinggikan, diagungkan. Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha kudus Bapa. Kami sembah Engkau. Pagi ini kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu. Kami datang ke hadirat Tuhan, kami bersama-sama menaikkan pujian kami, dan kami merindukan akan lawatan-Mu. Tuhan, kami rindu mendengarkan benar firman yang boleh menjadi pegangan hidup, menjadi rema dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami dan ajar kami untuk kami boleh mengerti akan firman, percaya dan juga hidup di dalamnya. Tuhan, kami semua di tempat ini, di tempat kami masing-masing, kami merindukan lawatan dan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Yeskiel pasal 36 ayat 26. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Saudara, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, saya tidak tahu selama kita berbicara tentang hal-hal menyangkut keluarga beberapa hari atau tepatnya dalam 1 bulan ini. Saudara, setiap kita pasti merindukan kehidupan keluarga yang damai. Pasti merindukan kehidupan keluarga yang penuh sukacita. Pasti merindukan kehidupan keluarga yang saling mengasihi. Namun saudara, seringkali kita terjebak dalam pola lama. Apa itu? Keras hati, egois, memikirkan diri sendiri saja yang selalu ingin dihargai, dikasih, dicintai, dan macam-macam. Saudara, mudah tersinggung dan sulit mengampuni. Saudara, kita sering terjebak pada pola lama ini. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengalami pemulihan. Dan pemulihan yang sejati itu tidak bisa hanya datang dari perubahan sikap di luar. Tetapi saudaraku, kita perlu mengalami hati yang diperbaharui oleh kasih Kristus. Diperbarui oleh kasih Kristus. Saat hati yang keras digantikan dengan hati yang baru, lahirlah hidup yang baru. Relasi dipulihkan, kasih mengalir, dan tentu keluarga akan mengalami perubahan sejati. Saudara, kalau kita berbicara tentang hati yang keras, adalah hati yang menolak kebenaran. Padahal kita kadang tahu ya kebenarannya. Dan sebenarnya setiap kali kita salah, kita juga tahu salah. Tapi kita sulit mengatakan minta maaf. Kita sulit mengatakan ampuni saya. Kita sulit mengakui kesalahan kita. Kita lebih sering memberontak. Kita lebih sering mencari kambing hitam. Kesalahan yang kita lakukan, kita pun limpahkan ke orang lain. Semua ini karena engkau yang salah. Semua ini karena dia yang salah. Semua ini karena semua orang yang salah. Seringkali ada istilah dalam kehidupan itu, playing victim. Orang yang dianggap bersalah. Sehingga kita melakukan kesalahan. Sudah, hati yang keras, hati yang menolak kebenaran. Hati yang sulit untuk mengakui kesalahannya. Saudara, setiap kali dalam doa pengakuan, saya teringat kenapa Tuhan berkata ya, kalau engkau mengaku dosamu itu, Tuhan setia dan adil. Ternyata untuk mengakui dosa itu pun manusia yang lama, manusia yang keras hati,
yang egois itu sulit mengakui. Selalu merasa dirinya benar. Merasa benar tidak sama dengan benar, kan? Merasa benar. Saudara, hati yang keras juga hati yang sulit mengampuni. Saudara, mengampuni beberapa kali kita sudah bahas, juga bukan perkara yang gampang. Terlebih ketika orang yang kita ampuni itu orang-orang terdekat kita dan selalu mengulang kesalahan yang sama. Kita sulit mengampuninya. Sudah, itu hati yang keras. Saudara, hati yang keras, hati yang juga selalu mau menang sendiri. Selalu mau menang sendiri. Selalu maunya sendiri. Sulit dan tidak mau untuk diarahkan. Sulit dan tidak mau untuk dibimbing. Sulit dan tidak mau untuk memahami orang lain. Saudara, Allah menginginkan kita, atau Allah memberikan kepada kita janji. Allah akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru berarti hati yang lembut. Hati yang mau mendengar. Hati yang mau berubah. Hati yang mau taat. Hati baru berarti bukan sekedar perasaan yang diperbaiki. Perasaan itu sesaat. Sudah kita bisa perhatikan dalam kehidupan kita. Atau dalam keluarga kita. Oh, ini kok tiba-tiba baik ya, mengerti ya, sepertinya. Tapi hanya sesaat. Dan itu pun biasanya karena ada kepentingan yang diperjuangkan. Maka sepertinya taat. Sepertinya baik. Tapi setelah itu akan balik pada habitat lama. Hati yang lama. Hati yang keras, ego dan lain sebagainya. Saudara, yang Tuhan janjikan pada kita hati yang baru. Hati yang baru ini sekali lagi bukan sekedar perasaan. Tetapi hati yang oleh karena karya Roh Kudus. Hati yang diubahkan dari dalam. Saudara, dalam keluarga, hati yang baru ini akan tampak atau akan kelihatan nyata. Melalui apa? Yang pertama, bisa melalui kesediaan untuk mengampuni. Hati yang baru, hati yang siap mengampuni, bukan menyimpan dendam. Saudara, kalau kita mengandalkan diri sendiri, mengampuni orang-orang di sekitar kita yang berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, apalagi itu yang sangat melukai kita, itu tidak gampang. Tapi pagi hari ini kabar baik bagi saya dan saudara yang rindu hidup taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk mengampuni. Yang Tuhan harapkan dari kita, kesediaan kita. Yang kedua, kerendahan hati untuk mendengar. Saudara, kepada siapa kita paling sulit mendengar? Bukan kepada orang lain. Dengan orang lain kita sangat baik mendengar. Dengan orang lain kita sangat manis merespon. Tapi dengan orang-orang dekat kita, terkadang orang lain belum selesai bicara, kita pun sudah memberi kesimpulan. Atau bahkan orang lain berbicara apa, kita punya kesimpulan apa. Orang lain kasih nasihat apa, kita lakukan apa. Saudara, ada istilah dalam anak-anak ya. Anak-anak sering meledek itu. Anak-anak itu kalau dikatakan larangan itu perintah. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Bukankah demikian yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga?
Ketika pasangan melarang A, makin kita buktikan kita lakukan. Ketika pasangan melarang B, lakukan. Ketika orang tua bilang A, makin dilarang A, makin dijalankan. Hati yang lama itu hati yang cenderung memberontak. Apa rupanya kenapa kalau saya lakukan? Emang kenapa kalau saya kerjakan ini? Itu jiwa pemberontak. Apakah itu dikerjakan oleh anak-anak, oleh pasangan, atau oleh siapapun? Tapi hati yang baru adalah ditunjukkan apa? Kerendahan hati untuk mendengar, bukan memaksakan kehendak. Kerendahan hati untuk mendengar, untuk bisa dinasehati, untuk bisa dibimbing, untuk bisa diarahkan. Tidak hanya memaksakan kehendaknya sendiri. Di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam kekacauan. Di mana saja. Dan ini yang merusak dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang merusak dalam kehidupan komunitas. Dimanapun. Saudara. Yang terakhir. Hati yang baru tampak nyata. Dalam hal apa? Kasih yang rela berkorban. Saudara, kita semua sebenarnya mengerti inti dari kasih itu berkorban. Tapi yang aneh, dalam kehidupan rumah tangga yang katanya dibangun dengan kasih, banyak di dalamnya isi penuntut umum. Dalam keluarga kan sering banyak penuntut umum kan, penuntut umum. Kamu harus lakukan ini, kamu harus ini, harus kamu ini. Saya nggak lakukan ini karena kamu gini. Saudara, bukankah itu sering terjadi? Kasih yang hati yang baru, hati yang memiliki kasih yang rela berkorban, bukan hanya menuntut. Belajarlah untuk mengerti, bukan selalu dimengerti. Belajarlah untuk menjaga perasaan orang lain, bukan selalu ingin dijaga perasaannya. Belajarlah untuk mengasihi, bukan hanya ingin dikasihi. Belajarlah untuk menghargai, bukan hanya untuk dihargai. Kehidupan keluarga, dimanapun, apapun situasinya, ketika hati kita diperbaharui, dengan hati yang baru, kita tidak hanya menjalani rutinitas keluarga, tetapi kita akan sungguh-sungguh mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang penuh kasih, pengharapan, dan sukacita. Saudara, ingatlah, pemulihan keluarga tidak dimulai dari perubahan pasangan, anak, atau situasi. Pemulihan sejati dimulai dari hatimu, hati saya, semua kita, hati kita yang diperbaharui oleh Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita. Kiranya Tuhan mengubah hati kita. Kami sembah Tuhan. Ubah hati kami ya Bapa. Berikan hati kami hati yang baru. Ubah hatiku. Amin Tuhan. Seperti hati salju. Ubah hati kami ya Bapa. Ubah hatiku. Seperti ubah hati kami ya Bapa dengan hati yang baru. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu.
Ya Bapa, kami mengaku bahwa sering hati kami keras, sulit diubah, dan penuh ego. Hari ini kami mohon kasih-Mu menjamah hati kami. Jadikan hati kami hati yang baru, agar kami dapat hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan kepadamu. Biarlah keluarga kami menjadi saksi hidup dari pembaharuan yang Engkau lakukan. Tuhan, ketika hati kami keras, itulah yang akan membuat kehidupan rumah tangga kami semakin hancur. Bahkan dalam firman-Mu, orang-orang sampai bercerai karena juga kekerasan dan kedegilan hati. Biarkan kami hari ini, pagi ini, boleh kami menerima pembaharuan. Kami mau diperbaharui hati kami. Jadi hati yang baru, hati yang taat akan firman. Hati yang penuh kasih. Hati yang mau rela berkorban. Hati yang memiliki kerendahan hati untuk mendengar. Hati yang mau mengampuni. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Lawaklah setiap keluarga kami. Lawaklah setiap pribadi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi di dalam keluarga. Apakah kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami hidup dalam hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh baru oleh karena karya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Dan perbaharuilah rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami boleh mengalami sungguh-sungguh damai sejahtera, bukan sekedar perasaan sesaat, sungguh-sungguh sukacita, bukan sekedar perasaan sesaat saja. Tuhan, terima kasih. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa supaya kami boleh mengalami kegerakan dalam keluarga kami. Untuk kami boleh melakukan pemuritan, pemberitaan Injil memulai dari keluarga kami. Ketika keluarga kami hidup dalam kasih-Mu, siapapun yang ada tinggal di tengah-tengah keluarga kami, siapapun yang akan melihat kehidupan rumah tangga kami, mereka mengalami damai sukacita, mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan, betapa iblis ingin menghancurkan setiap rumah tangga. Sehingga kami seringkali memiliki hati yang keras, hati yang susah diarahkan, hati yang susah dibimbing, hati yang sulit mendengar kebenaran, hati yang tidak mau mengampuni dan berkorban. Tuhan, ampuni kami dan biarlah Engkau lawat kami setiap pribadi. Kami rindu Tuhan pemuritan terjadi melalui keluarga kami. Pemberitaan Injil juga melalui kehidupan rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan kehidupan keluarga kami betul-betul menjadi saksi teladan dimanapun kami ada, dalam situasi apapun. Dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Hancurkan keegoan kami yang seringkali merusak keluarga kami. Hancurkan kekerasan hati kami yang seringkali juga merusak keluarga kami. Kami rindu, kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami hidup akan setiap ketaatan akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau serahkan buat setiap Tuhan pelayanan pekerjaan pemberitaan Injil, baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh Tuhan pelayanan lembaga misi atau bahkan melalui sosial media. Apapun Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati agar melalui sosial media semakin banyak Injil diberitakan, semakin banyak orang mendengar berita Injil, dan biarlah Tuhan makin banyak orang mengenal Engkau. Tuhan, kami rindu pengenalan kami akan Engkau terus nyata dalam pembaruan hidup kami. Terima kasih Bapa. Seluruh aktivitas kegiatan kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang diambang perpecahan, yang sedang diambang perceraian. Tuhan, buat lawatlah mereka, beri kepada mereka kelembutan hati. Dan Tuhan, biarlah Engkau memulihkan setiap keluarga. Tanpa kelembutan hati, tanpa hati yang baru, tidak ada satu keluarga pun yang bisa dipulihkan, dipertahankan. Tuhan, pimpin kami semua untuk hidup takut, taat akan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan boleh melawat kita semuanya, memberikan kepada kita hati yang baru, dan kiranya Tuhan boleh membawa kepada kita terus pembaruan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.